Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai kakak-kakak semua, kita bertemu lagi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang arti kiasan dasar pramuka penegak. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Yuk, langsung kita simak materinya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai dasarnya dulu, atau pengertian kiasan dasar pramuka penegak. Kiasan dasar merupakan gambaran yang mendasari dan melatar belakangi suatu kegiatan. Jadi seperti perumpamaan warna. Kiasan dasar kepramukaan merupakan ungkapan yang digunakan secara simbolis dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Nah, arti kiasan dasar pramuka penegak diambil dari istilah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka penegak diharapkan mampu menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Oke kakak-kakak, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber dari kiasan dasar. Nah, kiasan dasar bersumber pada yang pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajahan. Yang kedua, budaya bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak budaya yang beragam. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, harus tetap menjaga dan juga melestarikannya. Nah, kakak-kakak, sekarang kita akan belajar tentang pelaksanaan kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Di antaranya, yang pertama, kantor pusat kegiatan atau kuartir, disebut juga sebagai markas. Kedua, pramuka usia 7-10 tahun, masuk dalam golongan siaga, yang maknanya perjuangan Budi Utomo pada tahun 1908 untuk mensiagakan rakyat. Ketiga, pramuka usia 11-15 tahun, masuk dalam golongan penggalang, yang maknanya perjuangan para pemuda Indonesia dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa tahun 1928. Keempat, pramuka usia 16-20 tahun, masuk dalam golongan penegak, yang maknanya pada 17 Agustus 1945 ditegakkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, pramuka usia 21-25 tahun, masuk dalam golongan pandega, yang maknanya Mapandega 1 mempelopori pembangunan setelah kemerdekaan tahun 1945. Keenam, Satuan Pramuka Siaga Barung Perindukan, yang maknanya tempat penjaga rumah bangunan, perindukan atau tempat menginduk. Ketujuh, Satuan Pramuka Penggalang, Regu, dan Pasukan, yang maknanya gardu, tempat suku berkelompok. Kedelapan, Satuan Pramuka Penegak, Sangga, rumah kecil untuk menggarap sawah atau ladang. Kesembilan, Satuan Pramuka Pandega, Racana, atau fondasi alas tiang, umpa atap. Selanjutnya, kita akan memahami tentang tingkatan penegak. Penegak terdiri dari 2 tingkatan, yaitu pertama, penegak bantara. Penegak bantara adalah orang muda yang sadar akan dirinya, sadar akan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat,
dan mampu menjadi bagian antar komponen masyarakat. Kedua, penegak laksana. Arti kata laksana adalah dapat melaksanakan apa yang harus dan perlu dilaksanakan dan dapat menjadi teladan anggota lain yang berada di bawah binaan penegak laksana. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian sangga dalam pramuka penegak. Di dalam golongan penegak, satuan terkecilnya disebut sangga yang beranggotakan 6-8 pramuka penegak. Sangga juga mempunyai arti sebagai rumah kecil, tempat merencanakan berbagai kegiatan. Nah, kakak-kakak, selanjutnya kita akan belajar tentang nama-nama sangga dalam pramuka penegak. Dalam pramuka penegak, sangga dibagi menjadi 5. Yang pertama, sangga perintis. Sangga perintis didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Sangga perintis bertugas untuk mengeluarkan ide-ide atau mengandung pengertian perintisan pelopor dalam kebaikan. Kedua, sangga pencoba. Nama sangga pencoba diambil dari peristiwa Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Tugas sangga pencoba yaitu merealisasikan atau mencoba ide-ide dari sangga perintis atau mengandung pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Ketiga, sangga pendobrak. Sangga ini didirikan pada tanggal 17 Agustus. Nama pendobrak diambil untuk mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang baik untuk merebut kemerdekaan. Sangga pendobrak memiliki tugas memecahkan masalah yang muncul atau mengandung pengertian keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran. Keempat, sangga penegas. Sangga penegas didirikan pada tanggal 11 Maret 1965. Sangga penegas memiliki tugas menegaskan ide-ide dari sangga perintis yang mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Kelima, sangga pelaksana. Sangga pelaksana adalah sangga yang mengingatkan kita pada peristiwa setelah tahun 1945, di mana Indonesia masuk pada masa pembangunan. Sangga pelaksana memiliki tugas melaksanakan ide-ide yang telah disepakati oleh seluruh sangga lain atau mengandung pengertian keberanian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang filosofi logo Dewan Ambalan SMK PGRI Wlingi. Setiap Dewan Ambalan pasti memiliki logo sebagai identitasnya. Nah, di sini yang pertama, simbol bintang melambangkan ketuhanan. Dengan harapan, anggota pramuka SMK PGRI Wlingi senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Simbol kedua, simbol padi dan kapas melambangkan sandang pangan bagi manusia yang saling terkait. Jadi, padi dan kapas merupakan pokok utama atau kebutuhan utama setiap manusia sebagai sandang dan pangan tanpa melihat status dan kedudukan. Yang ketiga, simbol 2 tunas kelapa melambangkan tunas bangsa. Dengan harapan, anggota pramuka SMK PGRI Wlingi mampu menjadi cikal bakal atau tunas bagi bangsa dan negara. Yang keempat, tulisan nomor 14041-14042 melambangkan nomor gugus depan SMK PGRI Wlingi. Yang kelima, gambar tulisan Jenderal Dewi Sartika melambangkan semangat gerakan pramuka sesuai dengan karakter pahlawan. Dengan harapan, anggota pramuka SMK PGRI Wlingi memiliki semangat dan
karakter seperti Jenderal Sudirman dan Dewi Sartika, yang mana Jenderal Sudirman memiliki sifat dan karakter pantang menyerah. Meskipun sedang sakit, beliau senantiasa mengikuti peperangan melawan penjajah. Sedangkan Dewi Sartika sebagai perempuan memiliki sifat dan karakter pemberani. Nah, untuk yang keenam, simbol tulisan SMK PGRI Wlingi melambangkan nama pangkalan di mana Dewan Ambalan tersebut ada. Yang ketujuh, simbol warna dasar biru muda dan kepercayaan. Dengan maksud, anggota pramuka SMK PGRI Wlingi mampu diberi kepercayaan dan mampu menjalankan amanah tersebut. Simbol ke-8 adalah warna dasar biru tua, melambangkan ketenangan. Dan yang terakhir, ke-9 adalah simbol perisai segi 5 yang melambangkan jiwa Pancasila. Dengan harapan, anggota pramuka SMK PGRI Wlingi senantiasa berlandaskan pada Pancasila, karena Pancasila merupakan landasan negara. Nah, berakhir sudah materi kita untuk kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.